Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muarif. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 kategori 2. Saya mahasiswa PPG di Universitas 11 Maret dengan nomor ujian 2019 0057 6982. Saya akan menampilkan video layanan bimbingan klasikal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah teman-teman. Baik ya kabarnya ya? Ya. Nah, oke. Sudah pada sarapan pagi ini? Sudah. Alhamdulillah. Karena sarapan itu penting buat mengawali kegiatan kita pada hari ini, gitu ya? Iya. Oke, sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Bapak mau minta tolong untuk ketua kelas, silakan Mas Irfan, ketua kelas untuk memimpin doa teman-teman. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih Mas Irfan sudah memimpin doa untuk kita semua yang ada di sini. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, Bapak akan mengabsen dulu. Hari ini yang berangkat siapa? Sumarno. Oke, nggak apa-apa. Sumarno ya, nggak berangkat. Itu Sumarno kenapa nggak berangkat? Tidak tahu. Sakit. Oke, nggak apa-apa. Nanti Sumarno mungkin sakit. Oke, Bapak ada permainan untuk supaya kita lebih akrab lagi, lebih menyenangkan lagi dalam kegiatan hari ini, ya. Bapak ada permainan yaitu tepuk waktu. Yeah. Misalkan Bapak permainannya gini, misalkan Bapak bilang pagi, itu kalian tepuk 1 kali. Misalkan Bapak bilang siang, itu tepuk 2 kali. Dan misalkan Bapak bilang sore, itu tepuk 3 kali. Dan misalkan Bapak bilang malam, itu tepuk tapi tidak berbunyi. Kenapa tidak berbunyi? Karena malam itu waktunya untuk istirahat. Baik, bisa kita mulai untuk permainannya? Oke. Siap? Tangan silakan untuk bersiap untuk tepuk tangan. Untuk fokus, ayo tangan fokus. Siap? Ayo, kurang apa? Ayo Mas. Ayo yang semangat, biar kita semangat, tambah semangat. Yo. Pagi. Masih ada yang 2. Usap, enggak usah. Kita hanya permainan. Siang. Ada yang 3 kali, kedengaran ya? Ya. Sore. Siang. Pagi. Siang. Malam. Oke, masih belum fokus. Belum fokus, kita main lagi. Ayo, perhatikan. Jangan sampai terkecoh dengan kata-kata Bapak. Siang, pagi, malam. Ya, malam itu dia mengeluarkan bunyi. Oke, kita lanjut lagi. Pagi, siang, malam. Hampir. Pagi, sore, siang, pagi, siang, malam.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Oke, kegiatan kita hari ini itu namanya kegiatan apa? Ada yang tahu? Ya. Kegiatan kita hari ini itu kegiatan layanan bimbingan klasika. Klasika, ya. Klasika. Ada yang tahu lah bimbingan klasikal itu apa? Nggak ada. Jadi bimbingan klasikal itu layanan yang berorientasi pada layanan preventif dan pemberian informasi. Jadi layanan ini diberikan terhadap kelompok yang jumlahnya besar. Misalkan jumlahnya itu satu kelas, ya. Itu. Dan tujuannya yaitu untuk apa? Tujuan dari layanan ini itu untuk menunjukkan bahwa dampak negatif dari game online, kan dampak negatif dari game online mampu menyimpulkan dampak dari game online dan menganalisis dari dampak game online. Oke, itu adalah kegiatan hari ini tentang bimbingan klasikal, ya. Oke, Bapak hari ini minta tolong untuk teman-teman semuanya supaya berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif itu apa maksudnya? Aktif dalam layanan ini. Jadi kalian dalam layanan ini Bapak harapkan itu aktif mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan misalnya yang kalian pikirkan, keluarkan saja, ya, gitu ya. Oke, gimana untuk memulai kegiatan hari ini? Kita menyepakati waktu dulu gimana? Siap. Waktunya itu kira-kira berapa menit? 40 menit. 45 menit, 1 jam pembelajaran ya. Oke, baik, itu jadi kesepakatan kita hari ini untuk melakukan proses layanan bimbingan klasikal. Oke ya, itu 45 menit. Apakah sudah siap untuk memulai kegiatan hari ini? Siap, oke. Kalau sudah siap, Bapak minta tolong untuk sebelumnya kita bagi dulu kelompok. Satu kelompok itu jumlahnya itu 4 orang. Jadi satu kelompok jumlahnya 4 orang. Silakan dibagi dulu 4 orang. Ini aja ya biar lebih mudah menyesuaikan bangku. Ini 1 2 3 4, 1 2 3 4 dan 1 2 3 4. Berarti 3 kelompok. Ya? Gimana? Oke, kalau begitu silakan nanti menggabung sendiri ya. Itu sudah, jadi kelompok ini sudah tak bagi. Nanti ketika kalian saya beri tugas, silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah paham? Oke, Bapak akan memulai kegiatan hari ini itu dengan menayangkan video. Ya. Jadi Bapak akan menayangkan video. Nah, silakan video ini kalian bisa disimak dengan baik-baik, ya. Nah, ini silakan simak. Tuh video dampak negatif dari game online, ya. Jadi dari video tersebut apa yang kalian dapatkan? Ya, siapa yang mau mengumumkan pendapat? Ya, silakan. Siapa apa saja yang kalian dapatkan, yang kalian simak dari video tersebut? Apa saja? Kira-kira? Ya, apa? Gangguan mata. Gangguan mata. Berarti itu termasuk dampak ya?
Terus apa lagi? Ayo. Depresi. Apa? Depresi. Depresi itu ikutnya gangguan mental. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi? Dehidrasi. Oh ya, dehidrasi, Mas Randy. Oke, itu ya. Jadi banyak sekali gangguan yang dapat terjadi pada saat bermain game online. Itu dampak dari negatif game online. Nah, terima kasih untuk Mas Kiki, Mas Randy dan Pak Ketua Kelas. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Nah, jadi kan ada gangguan kena depresi, dehidrasi, bisa matanya bisa sakit, bahkan tangannya juga, itu ya. Nah, leher kaku juga. Oke, good. Leher kaku. Oke, Bapak menayangkan sebuah PowerPoint materi buat kalian. Nah, sebelum Bapak membahas lebih dalam tentang game online, dampak negatif game online. Di sini ada yang tahu dampaknya game online itu apa? Ada yang tahu? Game online itu apa? Silakan, ada yang tahu? Game yang mendunia. Game yang mendunia. Oke, Mas Randy, game yang mendunia apa lagi? Game yang dimainkan secara online. Oke, good job. Game yang dimainkan secara online itu adalah pengertian dari game online. Oke, kita buktikan. Apa sih itu game online? Nah, Yang dimainkan. permainan yang dimainkan menggunakan jaringan internet atau online. Nah, ini adalah pengertian dari game online. Terima kasih untuk tadi yang menjawab apa itu game online. Ya, oke. Selanjutnya, jenis-jenis game online. Jadi ada beberapa jenis game online. Yang pertama apa? Jenis game online. First FPS ini itu kalau di game online itu seperti apa ya? Bapak nggak tahu ya? Ayo, FF, ya katanya FF itu yang kayak itu ya tembak-tembakan ya? Ya itu juga shooter, tembak-tembakan itu. Itu contoh yang pertama seperti tadi apa? FF, terus PUBG itu tergolong dalam game online yang pertama. Terus yang kedua apa? Real time strategi. Ini contohnya ini itu kayak apa ya? Game online. Oh ya, kayak apa? COC itu panjangannya apa? Clash of Clans. Terus apa lagi? Mobile Legends juga menggunakan strategi. Itu ya. Terus ya itu juga menggunakan strategi. FIFA Pak. Bapak seolah-olah tahu aja, padahal Bapak nggak pernah bermain game. Apa? Oke, tadi game online. Nah, yang ketiga itu game online tipe apa? Platform. Jadi platform itu biasanya itu game online ini itu dimainkan di warnet. PC. Contohnya kayak apa? Bapak nggak tahu. Soalnya game online itu apa? GTA yang mungkin itu Mortal Kombat. Ya, terus apa lagi? Shadow Fight. Terus contohnya yang ini yang ketiga Smackdown. Oke. Secara game online ya, yang online. Terus itu ya kayak yang lagi TV kayak Dota itu kan menggunakan PC juga. Jadi itu ya. Bisa dimengerti dari ketiga ini juga. Terus yang keempat menggunakan browser. Contohnya yang dimainkan itu dengan menggunakan slot itu game apa? Game online. Oh ya. Ya itu slot juga menggunakan browser. Terus apa lagi? Mini Crab.
Mini crab. Ya, mini crab. Terus itu yang solid soccer. Apa ya? Namanya apa? DLS boleh. Itu juga masuk ya. Jadi yang menggunakan browser itu, jadi kita masuk dulu ke browser untuk memainkan game online tersebut. Ya, browser contohnya browser itu misalkan browser Google browser, Google Chrome ya, browser atau lain-lain. Jadi itu yang digunakan. Misal kayak catur. Kita bermain game catur di browser juga ada. Itu ya. Bisa ya. Terus game online tipe multiplayer. Multiplayer itu yang berarti yang bisa dimainkan itu banyak orang per kelompok biasanya. Ludo King bisa online. Bisa ya, bisa online Ludo King. Soalnya Bapak biasanya mainnya yang nggak online kalau Ludo. Jadi ngirim kuota. Terus Catur kan nggak bisa kelompok. Multi itu yang banyak, yang bisa dimainkan oleh banyak orang. Mobile Legend itu juga bermain berapa orang? Bisa 5 orang ya. Paling maksimal 5 orang bisa, 3 orang bisa ya. GTA main 2 Pak. GTA main 2 boleh, itu lebih dari 1. Multi itu berarti lebih dari 1, lebih dari 2 juga bisa. Terus apa lagi? Oke, itu ya. Sampai sini paham ya tentang jenis-jenisnya ya? Jenis-jenisnya tadi ada jenis yang kayak peperangan, terus jenis yang menggunakan browser, apalagi yang strategi, terus platform. Nah itu. Oke, kita next lanjut lagi. Nah, dampak negatif game online. Itu dampak negatif game online itu apa saja? Yang pertama, gangguan mental. Yang kedua, antisosial. Yang ketiga, lupa waktu. Yang keempat, Nilai pelajaran turun. Oke, ada 4 dari dampak negatif game online. Yang pertama, kita bahas dulu yang pertama. Gangguan mental. Kira-kira gangguan mental. Gangguan mental itu suka marah. Good. Suka marah. Terus tadi apa? Gangguan mental ya. Gangguan mental contohnya gangguan mental tadi. Suka marah. Terus marah-marah emosi, suka mudah emosi. Terus stres. Mudah depresi. Mudah cemas. Baperan. Oke, good job. Apalagi? Oke, kita buktikan. Kita lihat dulu gangguan mental. Ini ciri-ciri gangguan mental. Orang tidak bisa mengendalikan kebiasaan. Yang kedua, mudah marah atau mudah emosi. Emosional, temperamen. Misalkan HP diambil, misalkan ya. Saya contohkan di sini sering bermain game online. Rifki. Jadi misalkan Mas Rifki ketika sedang main game online, HP-nya Bapak ambil ya. HP-nya Bapak ambil, kasih tak. Perasaan kamu gimana? Nesu. Nangis. Jadi bawahnya ingin marah ya. Perasaannya ingin pengen marah itu. Nah itu Mas Rifki juga sudah masuk ke tahap gangguan. Enggak bercanda. Mas Rifki masih bisa. Nyatanya sampai sekarang ini Mas Rifki enggak bermain game online. Nah, masih fokus ke saya. Jadi Mas Rifki belum tergolong dari gangguan mental. Jadi belum ya Mas Rifki. Tapi hati-hati. Kalau kamu keseringan bermain game online, nanti kamu bisa masuk dalam golongan penyakit ini ya. Ya, oke, bisa dimengerti ya? Oke, kalau bisa dimengerti,
Yang kedua tadi antisosial. Oke. Kalau antisosial menurut dari Ibu Retno Listiarti itu bahwa apa? Memiliki kebiasaan apa? Mainkan game tidak patut dapat membuat anak kita kehilangan banyak teman. Kehilangan banyak teman maupun anggota keluarga. Perhatian dari anggota keluarga. Oke. Jadi itu ya. Menurut Ibu Retno itu ini itu beliau itu dari Komisi Perlindungan Anak KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi beliau menjelaskan bahwa anak yang memiliki atau yang senang bermain game online itu biasanya sering menyendiri. Jadi sering menyendiri, lebih bermain game online. Nah, menyendiri bermain game online. Jadi keseringan bermain game online akhirnya kurangnya perhatian dari orang tua. Tuh. Jadi akhirnya bisa menjadi antisosial. Bisa menjadi antisosial. Itu ya. Ya. Mas Rifki belum sampai sini ya? Belum. Oke. Good. Jangan sampai ya, jangan sampai. Mas Rifki game online-nya itu buat kesenangan atau buat gimana? Buat kesenangan atau buat barangkali buat karir? Bisa ekspor. Dapat hiburan aja. Oh, hiburan aja. Tapi jangan sampai gini ya. Iya. Oke. Good. Dikontrol. Prioritas mana antara belajar dengan game online ya? Dikontrol. Bisa? Oke, good job Mas Rifki. Kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya itu apa? Lupa Waktu. Nah, di lupa waktu ini biasanya lupa waktu itu anak yang bermain game online cenderung melupakan waktu. Oke ya. Tuh. Kenapa bisa lupa waktu? Biasanya pada saat game online kenapa bisa lupa waktu? Keasikan main sehingga lupa waktu ya. Seringnya itu di sini ada yang bermain game sampai larut malam bahkan pagi. Ada. Oh iya. Ada. Oke, nggak usah disebutkan, yang penting ada itu aja. Ya. Nanti setelah kita melakukan kegiatan ini, semoga kegiatan pada hari ini dapat merubah orang tersebut menjadi lebih mengerti bahwa game online itu juga berbahaya. Ya, amin. Kita doakan, amin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, kita aplaus dulu. Supaya teman kita bisa terlepas dari game online. Oke. Nah ini lupa waktu itu dapat menyebabkan penyakit. Nah, lupa waktu itu bisa menyebabkan penyakit. Biasanya game online itu lupa waktu. Kita lupa waktu sampai tidak jadi hanya fokus ke HP saja, HP tidak makan, sehingga daya tahan tubuh kita, daya imun kita di dalam tubuh kita itu menjadi menurun, sehingga kita rentan terhadap penyakit. Nah ini penyakitnya apa saja di sini? Alzheimer itu apa? Nggak tahu. Alzheimer itu penyakit yang di Alzheimer itu hilang ingatan. Jadi ingatannya Amnesia. Hampir amnesia, tapi ingatan yang dulu itu terhapus. Ingatan-ingatan yang terhapus perlahan-perlahan akan terhapus, itu namanya Alzheimer. Nah, Alzheimer ini juga menyebabkan kematian. Itu perasaan cemas yang berlebihan ya tadi, seperti gangguan mental juga ya. Depresi, bisa juga bunuh diri karena depresi. Amin ya Allah, semoga teman kita nggak ada yang seperti ini ya Allah. Amin ya Allah, amin.
Oke, terima kasih. Semoga saja ya, amin. Oke, kita next lagi. Ini kan tadi lupa waktu. Oke. Berarti ide ya? Gangguan mental, lupa waktu. Nilai pelajaran Pak. Oke, nilai pelajaran menurun. Nilai pelajaran menurun. Biasanya orang yang kecanduan game online itu lebih memprioritaskan game online-nya ketimbang belajar. Nah, ya, jadi itu masalahnya pada anak-anak atau orang-orang yang kecanduan game online. Nah, di sini semoga saja teman-teman kita yang suka bermain game online akhirnya sadar bahwa prioritas kalian sebagai pelajar itu apa? Oke, good job. Kita apresiasi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Oke, kalau nggak ada, Bapak itu ada LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, ini silakan LKPD ini diisi. Bapak itu minta tolong diisi waktunya 5 menit aja, 5 menit. Jangan banyak-banyak. 5 menit aja. Karena waktu kita itu terbatas. Ya, oke, good job. Terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih untuk karena sudah mengerjakan LKPD dengan sungguh-sungguh. Baik, selanjutnya tadi kan Bapak sudah membagi kelompok. Ya, jumlahnya satu kelompok itu 4 orang. Nah, kelompok silakan ya 4 orang bergabung dengan timnya masing-masing. Silakan. Silakan bergabung. Ini nanti ini bergabung. Ayo. Bergabung. Kursinya digeser gak apa-apa. Bergabung. Atau kesini lagi gak apa-apa. Ya, seperti nah. Gak apa-apa. Ah, yang ini geser. Ya, isi mau pulang. Silakan lah. Gak apa-apa. Ayo, pulang. Oke, terima kasih. Oke. Nah, gini. Kelompok 1 saya anggap kelompok 1 itu ini ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya, kelompok 3 1, 2 dan 3. Nah, tugasnya apa sih? Tugasnya itu supaya kita nonton mulai buatlah video TikTok. Sorry Bapak, ini video konten video TikTok. Jadi video TikTok ini temanya itu cara mencegah supaya tidak kecanduan game online. Itu ya. Nah, silakan didiskusikan, nanti dikerjakan. Kelompok 1, jadi ada yang membuat video TikTok, ada yang membuat poster. Jadi ada yang membuat poster. Nanti ini kelompok 2 membuat video TikTok. Kelompok kelompok 1 video TikTok, kelompok 2 poster. Tahu ya poster? Tahu. Poster. Terus kelompok 3 apa ya? Poster juga. Jadi yang video TikTok itu hanya kelompok 1. Video TikTok, poster. Itu ya. Posternya tentang apa? Posternya tentang bahaya dampak negatif game online. Itu ya? Ya. Oke.
Itu silakan dimulai sekarang. Waktunya Bapak kasih 10 menit aja. Cukup ya? Oke, posternya nanti dibuat di Canva. Canva, aplikasi Canva bisa di-download di Play Store. Aplikasi Play Store itu. Oke, gimana? Ada yang merasa kesulitan untuk mengerjakan tugasnya tadi, membuat video TikTok, membuat poster, ada yang kesulitan untuk membuat itu? Enggak. Oke. Oh ya, nanti di Canva itu di aplikasi Canva silakan langsung dikirim aja, dibagikan ke WhatsApp group. Nah, jadi di WhatsApp group kelas nanti bagikan Bapak buka di sini, nanti yang membagikan presentasi di sini. Ya. Jadi Bapak nanti minta tolong satu aja yang presentasikan, satu aja. Satu saja yang mempresentasikan di depan karena waktu kita nggak banyak. Oke, ya. Silakan. Selesai, adakah yang sudah selesai? Kalau tidak Pak. Kelompok 3 sudah selesai. Oke. Minta tolong Mas dikirim ke grup. Sudah Pak. Sudah dikirim. Oke, sudah dikirim ke grup. Jadi Bapak buka dulu. Nanti silakan kelompok 3. Ini ya. Ya. Grup mana ya? Ini ya. Bentar. Oke, nih. Ini hasil dari kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 bisa dipresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat terima kasih kepada Pak Arif sama teman-teman karena telah diizinkan untuk berbicara di depan dan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ardan Berlian, saya berasal dari kelompok 3 sekaligus mewakili kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami di kelompok 3 tentang dampak game online, dampak negatif game online. Kira-kira apa saja ya dampak negatif dari game online? Yang pertama itu ada gangguan mental pada diri. Ada yang tahu maksudnya itu gimana gangguan mental pada diri? Ada yang tahu? Saya jelaskan. Yang dimaksud dengan gangguan mental yaitu seperti halnya orang itu mudah stres karena sudah terbiasa main game online, marah-marah dengan game online, akhirnya terbawa dengan ke dunia nyata, akhirnya menjadi mudah stres, pemarah. Terus lanjut, yang kedua ada antisosial, mengurung diri di rumah. Yang tahu maksudnya? Yang dimaksud Oleh. tahu. Oleh. Yang dimaksud antisosial, mengurung diri di rumah yaitu susah untuk mencari teman karena sudah kebiasaan diri di rumah. Di luar teman-teman pada bermain, pada bakti sosial, kerja sama. Kita cuma di rumah, cuma main game. Itu dampak negatif dari game online. Kalau bahasa gaulnya itu knowledge, kurang update dunia luar gitu. Terus yang ketiga itu ada lupa waktu, terlalu sibuk bermain game hingga akhirnya lupa waktu. Seperti halnya main game jam-jam dari jam 8 sampai jam 12 malam hingga lupa waktu untuk beristirahat. Akhirnya waktu tidur itu berkurang. Jika waktu tidur berkurang, maka konsentrasi manusia itu juga akan berkurang. Mudah capek, mudah lelah. Terus yang nomor 4, nilai pelajaran turun. Ini yang sering terjadi pada kita semua sebagai pelajar. Nilai menurun itu karena sering bermain game online, hingga kecanduannya itu lupa. Prioritas kita sebagai pelajar itu adalah belajar. Hingga kecanduan dari game online, jadi prioritasnya menjadi nge-game, bukan lagi belajar. Itu yang sangat kita waspadai, sangat kita takuti.
Bermain game boleh, tapi juga harus ingat waktu. Ingat kita itu siapa, kita harus belajar. Memprioritaskan belajar daripada game. Oke? Sebelumnya ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Silakan dari teman-teman. Cukup? Cukup. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 baru ada yang mau menambahkan. Cukup. Monggo dari Paris. Oke, cukup Mas. Cukup. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk hasilnya itu luar biasa. Di luar juga Papa. Terima kasih Mas Adhan, amazing sekali. Nah, ini ya. Berhubung sebenarnya Bapak itu ingin sekali melanjutkan proses ini, layanan ini, tapi kan karena waktu kita itu sangat terbatas, jadi Bapak tidak dapat melanjutkan lebih lama lagi karena waktu kita sudah hampir selesai. Nah, tapi Bapak sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak pengen mendengar kesimpulan apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan tunjuk tangan. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, dulu. Enggak ada ini yang mau menyimpulkan. Oh ya, silakan Mbak Fitri. Tahu bahaya game online. Nah, Mbak akhirnya tahu bahaya game online. Apa lagi, ada yang mau menyimpulkan lagi? Silakan. Ketua kelas. Kesimpulan kegiatan hari ini bagaimana? Move on. Oke, move on dari game online. Kurangi bermain game online. Bagus Mas Efta. Terus apa lagi? Gak apa yang kencang soal malu-malu kan tadi Bapak sudah bilang. Bapak pengen kalian itu berpartisipasi aktif supaya jangan malu-malu. Ada lagi yang mau buat kesimpulan? Gimana kegiatan hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Terima kasih. Bapak ada evaluasi hasil. Nanti silakan evaluasi ini kalian kerjakan. Bapak akan share linknya di grup. Nanti kalian tinggal mengerjakan saja di grup. Pakai Google Form ya. Bisa mengerti? Ya. Oke, terima kasih. Karena kegiatan kita sudah habis, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Karena partisipasi kalian itu sangat membantu dalam proses kelancaran pada bimbingan klasikal hari ini. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi dengan membahas masalah yang berbeda lagi. Itu ya, bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa dimengerti, tadi di awal itu ada doa pembuka dan sekarang ada doa penutup. Oke, silakan untuk doa penutup bisa dipimpin lagi Pak Ketua, Mas Ketua untuk memimpin doa penutup. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.